Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dulur sarehat? Alhamdulillah minasang ogen kides kageng kidatara yo kata. Jadi hari ini Kimaskeun ID ya sudah berada di tempat teman kita yaitu di namanya siapa sih? Opak Cimpring katanya. Kalau di nama samaran. Nah, kita langsung aja nih. Kita udah ada berempat ini. Berempat ya? Iya, berempat. Oh, perkenalkan dulu lah. Nama saya Kang Mul dan ini siapa namanya? Saya Jahir. Oh, Jahir. Biasa di sosial medianya siapa? Apa? Di sosial medianya? Sosial medianya Opak Cimpring. Oh, Pak Cimpring atau pemirsa. Terus ini? Sama saya Ridwan. Ridwan ini? Saya Setiadi Wih, Setiadi dari mana ini berasalnya? dari Madiun. Wis Madiun ini. Jauh juga ya. Cianjur. Wah, Cianjur masih Sunda Pred baru kita ya. Oke. Wis, ini dari Cianjur sama. Cianjur juga sama berarti kita bertiga Sunda Pred. Oke, teman-teman. Oh, ini doang yang dari Madiun. Nah, kita topik ini hari ini kita mau ngawangkong tapi terjelas tapi aya manfaatnya teman-teman. Insyaallah. Naon sih yeuh ngawangkong tapi terjelas tapi aya manfaatna. Naon sih ngobrolan? Kan penasarannya. Nah, kita langsung kembali ke narasumber yaitu Opak Cimpring atau alias Jahir. Nah, jadi gimana Hir? Sehat? Alhamdulillah, Kang Mul. Oh, alhamdulillah. Gimana? Pemirsa sehat? Sehat. Wis mantap sarehatnya. Wis mantap. Jadi ini Om Jahir itu dia bekerja di Jepang ya. Nah, di Jepang itu sebagai pekerja apa sih di Jepangnya? Bidangnya sih bidang konstruksi. Bidang konstruksi. Ya. Berarti Genba lah, maksudnya Genba itu lapangan berarti ya? Ya, lapangan. Oh, seperti itu. Berarti di Jepangnya udah berapa lama di Jepangnya? Sekarang tuh jalan 6 tahun. Wis, udah lama juga 6 tahun ya? Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. 6 tahun. 6 tahun. Untuk teman-teman sendiri ini? Ini apa? Baru 1 tahun Satu. Oh, 1 tahun. Oh, berarti masih baru ya? Iya, masih baru. Wih, mantap ini. Saya juga masih baru. Wis, masih baru. 4 tahun. Baru 4 tahun, wis mantap baru 4 tahun teman-teman. Mantap juga. 4 tahun. Oke, kembali lagi nih bro. Para narasumber ini hanya sebagai sama kayak saya lah, sebagai co-host ya. Sama, mereka juga sumber bosku. Wis narasumber sama. Terus kita lanjutnya, dia itu sebagai pekerja di Jepang, tapi ada hal yang bikin aku itu gimana ya? Apa? Tergeleng-geleng atau wow gitu melihatnya. Itu gimana sih? Jadi ada postingan, salah satu postingan Apa pastinya? di IG itu dia dari sini dari Jepang loh berangkat ke Mekah untuk umroh. Nah, itu gimana bisa kayak gitu? Apakah si perusahaan yang ngizinin apa gimana? Nah, pertamanya itu gimana sih bisa kayak gitu? Dari perusahaannya kah, bisa ngizinin kah, atau berangkatnya lewat mana kah gitu kan? Yang pertama dulu aja lah. Jadi yang pertama ya niat sih. wis berarti amal lebih niat berarti ya. Wis mantep niat teman-teman. Jadi kayak apa ya? Saya motivasinya cuma satu sih. Apa itu motivasi? Yang saya tahu kan setelah asar dan Oke. setelah subuh itu tidak ada sholat sunat. Oke. Dan ketika di Masjidil Haram Mhm. sholat sunat sesudah asar dan sesudah subuh itu boleh. Boleh kan? Makanya saya tuh pengen dalam hidup saya tuh kayak aku pengen ngerasain sholat setelah asar dan setelah subuh di sana. Itu sih Masya motivasi Allah, kecil mantep saya ya. pengen ke sana. Dan ya salah satu adalah apa namanya tuh rasa pengen banget gitu. Nggak tahu kenapa. Itu sih salah satunya. ya. Cuman yang lebihnya ya aku pengen ibadah lah ke sana. Mantap nah. Pengen jarah ke makamnya Nabi. Mantap ya. Mantap ini anak Terus muda ya ini. ya ke Baitullah lah. Wah, aku jadi diam sih. Jadi gimana ya? Maksud itu Enggak dari apa? jadi pertama maksudnya dari perusahaannya gitu kan. Oh, Ibaratnya ya. pertama kan pasti dapat lah gitu misalkan dapat dari link ini, oh kita bisa berangkat umroh dari pertama, sini. Nah, pertama itu dari perusahaannya. Pastilah kan misalkan udah dapat link nih. Karena
apa yang namanya tuh di Jepang kayak kelihatan susah ya. Nah, sampai ke itu sana. kelihatan susah. Nah, iya, sedangkan iya. kita kan hidup di Jepang, mayoritas kan bukan agama Islam. Nah, kok si perusahaannya bisa ngizinin gitu untuk berangkat umroh gitu ke sana gitu kan. Nah, gitu yang jadi pertanyaan pasti itu sih. Kenapa kok bisa? berarti ya? Kenapa? Kok bisa berangkat ke sana? Nah, itu. Apa ya? Karena mungkin saya deket sama Saco mungkin ya. Oh, karena, bisa jadi mungkin ya. Karena deket sama pimpinan. Mungkin waktu itu aku awal kesini ya. Awal kesini tuh kayak namanya tuh kayak 2 minggu apa 2 bulan lah sekitar waktu itu. Kayak aku tuh pernah ngomong ke dia tuh, aku tuh orang Islam kata aku. Aku terangin sedikit, aku orang Islam, aku perlu sholat kata gitu. Aku perlu sholat, aku minta waktu. Nah di situ tuh kata dia tuh kayak itu urusan kamu katanya. Silakan kami ngasih kayak gitu. Enggak jadi kamu jangan sholat enggak gitu. Kan? Nah di situ tuh kayak sedikit demi sedikit aku terangin kayak tentang Islam. Bahwa Islam tuh gini harus sholat 5 waktu, harus ada puasa kataku tuh kan, ada zakat dan ada menghaji lah ya. Nah di situ tuh kayak mungkin gimana ya, lambat laun Saco mungkin lihat lah selama saya kerja di sana ya kelihatan orang mungkin sholat sendiri gitu, minta waktu lah. Betul, pasti ya malah ya. Terus kayak gini, aku pengen ke sana. Bahkan dulu tuh pernah ditawarin haji sama dia tuh. Bukan ditawarin dibayarin ya kan. Bukan. Cuman aku ngomong ke dia tuh, aku orang Islam bahwa rukun yang kelima itu harus pergi ke sana gitu kan. Ya kata dia tuh berapa lama katanya. Dia malah ngomong kayak gitu. Berapa lama? Ya sekitar 40 hari lah katanya. 40 hari, sebulan lebih lah kata. Ya itu terserah, kalau kamu mau pergi katanya. Dan alhamdulillahnya itu tahun 2024 lah, awal bulan tuh saya rencananya itu bulan puasa. Aku pengen ke sana tuh, pas saya mau daftar, paspor saya itu habis. Waduh, jadi gagal berarti ya. Paspor saya itu udah habis, udah lewat sebulan lah. Waktu itu bulan Februari tanggal 4 habis. Nah di situ tuh kayak kenapa aku nggak ngecek gitu kan. Mau daftar banget. Bahwa jadwalnya udah adalah di kayak influencer di Jepang itu yang ngeberangkatin. Mantep apa namanya, bukan ngeberangkatin sih, jadi kayak teman-teman yang ngurus, jadi mewadahi, pengen mungkin umrah lah ya, mewadahi, pengen orang-orang yang pengen umrah ke sana gitu. Udah ngecek juga, udah ngechat ke orangnya juga, tapi ya itu masalahnya paspornya gak ada. Berarti solusi yang pertama berarti gagal, nggak jadi. Nggak jadi lah di bulan puasa itu. Sempet sakit hati juga, kenapa pengennya tuh pengen lebaran di sana sih. Wih, mantap. Tapi Allah, kesini tuh kayak ya udah deh, mungkin nanti lah. Gitu. Terus pas di bulan Maret, kalau nggak salah bulan Maret ada iklan dari Masjid Yokohama. Masjid Yokohama ya. Pokoknya yang baru itu kan. Yang baru dibangun itu kan. Nah di situ tuh proses kan. Umroh akbar bareng UAS. Wih, mantep. Kesempatan dong. Kesempatan lah itu. Nah di situ tuh langsung aku bolak-balik Nagoya, Tokyo, tuh apa untuk ngurus itu. Ngurus itu. Berarti pertama paspor yang mati kan. Ngurus paspor. Nah pas ngurus paspor yang pertama itu udah benar kan. Udah dapat nih. Dan emang kebetulan dulu orang tua aku ngasih nama tunggal. Cuman Jahiruddin doang. Namanya berarti Jahiruddin ya. Tahu ini Cok, kemana jadi ke Arab kan nggak bisa. Kalau balik lagi dong ke Tokyo anjir. Buat urus nama dong. Ngurus nama. Ya habis duit lah kebanyakan. Terus itu ngurus namanya ditambahin apa gimana itu namanya itu? Apa jadi kayak
lembar pertama sih tetap Jahirudin, cuman Ah. di lembar kedua ada keterangan penambahan nama. Oh, kayak pakai bin apa bukan? Gimana Pakai jadinya? nama bayi. Nama bayi. Nama- Nama orang tua. Nama orang tua. Oh, jadi kayak gitu berarti ya. Hmm. Ya alhamdulillah selesai di situ tuh. Ah. Waktu itu tuh jadwal berangkatnya tuh bulan Oktober kemarin. Oktober kemarin. Ya nunggu 6 bulan ya, Wok? 6 bulanan. 6 bulan. Lumayan. 6 bulan lah. Berarti itu misalkan paspor beres, nah Hmm. di proses paspor beres terus di pasti ngalaporkan persyaratan itu di persyaratan sampai ke berangkat berarti 6 bulannya waktu nanti 6 bulan. 6 bulan. Tapi sebenarnya sih nggak harus nunggu lama sih. Cuman kebetulan pas aku daftarnya itu lama lah. Banyak kok sekarang di Jepang tuh kayak orang-orang yang pengen umroh ke sana ada wadah lah. Ada Banyak. sekarang udah mulai Indonesia di sini udah mulai berkembang dari segi untuk umroh lah, untuk segi olahraga, untuk segi pokoknya banyak sih wadah-wadah, tinggal kitanya aja. Syaratnya itu dapat izin. izin dari perusahaan. Perusahaan itu yang paling berat sih rata-rata kalau di Satu Jepang itu. ya itu. Untuk kayak visa sama uang, aku yakin sih orang yang kerja di Di sini Jepang pasti pada pada punya duit. Punyalah. Punya duit. So- Aku yakin. pastilah yakin itu mah. Ya kan? Yakin. Allah. Insya Allah, cuman yang paling berat itu niatnya mungkin ya kan, uang Ya, udah niat udah ada. cuman mungkin langkahnya belum ada hidayah. Nah terus kan udah, nah persyaratan dari persyaratan berangkat ke sana terus, nah untuk si pemberangkatannya itu loh, apakah ada yang misalkan ada titik kumpulnya, terus kita apakah dari Jepang ke sananya berangkat sendiri, apakah emang dari si wadah itu udah ada banyak orang gitu yang mau berangkat kita bareng ke sana, apa gimana itu si berangkatnya itu? Berangkatnya. Heeh. Apakah kita misalkan dari sini nih, dari tempat kita nih Sio. Nah, kita kan yang ada ini tuh si dari Masjid Yokohama. Nah, otomatis kan pasti kita itu berangkat titik kumpulnya misalkan di Tokyo, pasti kan berangkat semua ke Tokyo. Nah, itu apakah Jahir doang sendiri apa masih banyak orang yang ikut itu jalur gelombang itu berangkat pas bulan kemarin tuh, 2 bulan yang lalu apa? Sebulan yang lalu. Sebulan lalu kan? Berarti banyak kan apa sendiri doang? Dari Jepang. Dari Jepangnya itu. Kemarin tuh kebetulan cuman 13 orang. 13 orang. Berarti itu dari berbagai wilayah di Jepang pokoknya. Iya. Kebanyakan kemarin dari Tokyo, terus dari Osaka juga ada, dari Yokohama juga ada. Jadi titik Jumlahnya semua 13 orang yang berangkat. 13 orang. Mantap juga, banyak juga ya. Alhamdulillah. Sebenarnya sih di Indonesia yang tinggal di Jepang itu sebenarnya banyak juga. Harusnya sih harus lebih banyak harusnya ya. Tapi ya tergantung sih. Tergantung niat, mungkin ya belum ada hidayah intinya kayak gitulah. Insya Allah ada. Tinggal kita cari sih sebenarnya. Carilah Bang Hidayah, ada nggak Bang Hidayah ini? Nggak, sebelumnya tuh lu kan udah berangkat nih kan dari sini ke Arab lah, ke Makkah. Lu gimana sih bagi spend uang tuh, gimana cara nabungnya? Dari kita kan kadang masih baru-baru di sini kan juga, oh gajinya cuma segini. Lu berapa sih per bulan buat spend uang buat umroh lu itu? Gimana Apakah ya? mungkin ya kalau dari sini misal pakai uang sini itu lebih murah atau malah lebih mahal Mahal gitu kan. ketimbang pakai rupiah lah. Rupiah. Maksudnya tuh spend, mikir-mikir kenapa berangkat dari sini, mikir ke biaya apa gimana sih sebenarnya? Sebenarnya contohnya ke biaya sih. Ke biaya. Lebih mahal dari sini Jadinya apa apa lebih lebih murah? murah, Terus gitu. kamu cara nabungnya tuh gimana? Bagaimana? Sedangkan apa untuk pendapatan di sini biaya itu juga mahal. Ya, lumayan. ngerti, Wak. Nah, Gimana ya? menyikapinya gitu? Aku jujur ya, dulu bulan 2, bulan 3 tuh aku targetnya sampai bulan 4. Aku jujur gak punya duit. Dalam artian gak punya duit itu bukan gak punya duit sama sekali, enggak. Cuman di waktu bulan 4 apa bulan 5 tuh
aku bilang ya, gak apa-apa kan bilang. Bilang aja bilang. Ada duit 40 juta. Ada 40 juta. Bahkan dulu tuh kalau misalkan aku berangkat bulan puasa itu, gak apa-apa aku berangkat. Gak apa-apa aku gak jajan. Yang penting aku berangkat. Itu mindset aku. Mindset itu. Sampai di bulan kemarin, bulan Oktober, jadwal aku berangkat ke sana, aku mepetin banget. Karena uang yang kemarin aku tabung itu udah aku pakai ke sebagian lah. Maksud dipakai untuk apa ya? Maksud itu dipakai untuk pribadi lah. Dan waktu itu kayak aku ada gak ya duit buat berangkat ke sana? Berangkat bisa untuk yang lain-lainnya mungkin gitu. Karena masih ingat bulan 3 aku bayar uang DP sekitar 20 juta. Dari bulan 3 sampai bulan 10 tuh aku nggak nabung. Yakin nggak nabung, karena setiap bulan tuh ada aja keperluan aku, ada aja bayar. Bahkan pas di bulan Oktober tuh kayak ini gaji terakhir aku untuk pergi ke sana. Kalau misalkan gaji ini kecil, ya itu secukupnya lah, aku cuman punya uang segitu gitu kan. Adalah spend 10 juta lah. Berarti kan cuman apa namanya tuh kayak matok konten sih. BRSW matok. Kan semuanya 38. Jadi kan 8 juta itu dari mana gitu. Ada gajiannya lagi tuh dua kali lagi sampai mau berangkat ke sana. Nah, intinya tuh kayak sebulan lagi mau berangkat. Kan berangkatnya aku tanggal 1. Tanggal 25 aku gajian. Nah, tanggal 25 gajian itu aku patokin buat jajan. Buat ongkos udah aman. Yang 5 yang tanggal 25 itu buat jajan. Dan alhamdulillahnya itu buat jajan itu kan di setiap bulan tuh aku dapat gaji, pasti ada pengeluaran untuk ini itulah. Bukan tok untuk ke Mekah dong. Ya kan, ketiga. Hidup di sini lah. Iya kan, buat hidup di sini kan. Kan. Nah, di situ tuh kayak alhamdulillah aku dapat apa ya namanya tuh kayak mungkin udah jalan apa gak tau lah. Ada uang lebih sekitar 8 Bang. Dari Kaisa. Bonus lah. Bonus berarti. Ada bukan bonus, tapi uang gajiku yang dulu. Yang belum dibayarkan. Bukan okay. digantung. Bukan. Cuman salah teken aku. Jadi ini kayak seharusnya kamu tuh gaji segini gitu kan. Setelah aku komplain, oh kamu salah berarti gaji segini. Berarti nanti ada sisa di aku di Kaisa katanya. Dan pas bulan 10 itu aku dikasih itu. Dikasih lah di bulan itu pas aku mau butuh itu. Ya alhamdulillah aku aman lah pergi ke sana. Bukan. Gitu. Alhamdulillah jadi kayak apa ya namanya tuh kayak ajaib lah mungkin. Pokoknya mah jalannya ya dari awal. Kalau udah ada jalan pasti ada dikasih yang lebih baik lah itu. Maka aku mindsetnya tuh gini. Ketika ada kebaikan pasti jalan mulus. Ketika niat baik pasti jalan mulus. Aku mindsetnya gitu. Iya sih. Nah, kata kamu tadi kan, gimana sih kamu cara nabung? Gak ada konsep cara nabung aku. Dapat duit habisin. Aku ya pribadi, jadi jangan dicontoh, asli jangan. Contohnya kebaikan aja. Bahkan aku selama 12 bulan berturut-turut selama di Jepang, 12 bulan nih. 12 kali kan dapat gaji. 12 kali lah. Nah, yang 1 bulan itu aku bunuh. Maksud bunuh apa? Habis mungkin. Aku habisin 1 bulan itu. Mau di awal bulan, mau di akhir bulan. Aku habisin. Mau misalkan kayak apa sih bahasa kerennya itu kayak foya-foya. Bukan foya-foya, siapa namanya? Chef Reward. Mungkin lah enggak tahu lah, mungkin gitu lah. Mungkin kita kayak kata-kata kita foya-foya lah. Foya-foya itu. Kayak 1 bulan ini
Aku pengen apa? Beli. Mau makan enak beli. Aku konsepnya gitu. Nggak apa-apa. Kayak biarin lah, duit nanti datang lagi gitu. Iya. Tapi kehidupan nggak akan datang dua kali ya. Dua kali itu. Tapi jangan jangan. Ya, Asli jangan. tergantung pikiran Ya, orang kayak- masing-masing lah itu balik. Itu tergantung pikiran masing-masing dan kayak keperluan masing-masing Masing lah. Gitu. Mindset sendiri-sendiri. Nah, berarti tadi kan cara nabungnya mungkin kita balikin ke pribadi masing-masing lah ya. Di masing-masing. Berarti tadi kan kisaran untuk uang berangkat tuh kalau dari Jepang sini berarti sekitar 350 ribu yen ya. Di sekitar Iya, segitu. iya, Kalau itu. di yen ya. Nah, berarti kalau di Indonesia berarti ya sekitar 35 sampai 58 juta lah. Ya segitu. Itu kan buat ongkos ke sana ya. Kalau lu di sana udah di Mekah nih. Itu kira-kira biaya hidup di sana berapa? Untuk lu umrah berapa hari sih? 10 hari kan berapa? 10 hari kan? 10 hari. 10 hari. Nah, selama 10 hari di sana gimana? Kalau di Apakah sana makan cuma ikut travel doang? Gimana? Cuma ngantongin Apa? dari pihak Nggak. agen travel? Apakah dikasih dari travel kan kalau bisa mungkin jadi. saya kayak Dari pengalaman lu? Pengalaman lu aja. di sana lah, dari pengalaman gimana? aku sih ikut travel sih. Galib kayak teman-teman. Jadi ada jam waktunya kan. Jam 7, jam siang, jam 1, terus nanti mau isya jam 7-an lah. Jam 6 sampai jam 8 itu jadwal makannya itu. Jadi udah teratur aja. Oh, jam ini makan nih, aku ke hotel balik gitu kan. Oh, Itu. berarti emang langsung udah include sama makan semua berarti? Udah. Oh. Udah semua sekitar harga segitu tuh lah. Berarti lu nggak jajan di luar lah ya? Maksudnya nggak Ya, makan ya, jajan paling beda. jajan kayak es krim, kayak buat oleh-oleh lagi kayak gitulah. Nah, itu beda Berarti lagi. lu di sana habis berapa? Sekitar berapa? Apanya? Di Kalau di Buat jajan pribadi ya. Selain dari ongkir gitu deh. selain dari apa pembiayaan Pembiayaan. keberangkatan buat uang saku lah. Uang Buat saku uang untuk- saku di sana kan Uang saku pribadi. Uang pribadi. beda lagi. Aku hitung kasarnya itu sekitar 78 lah. 78.000 berarti. Nah, 7 mang 8 mang hampir 10 mang lah. Nah, berarti Sampai kisaran kayak bolak-balik 8 saya juta dari Nagoya ke sana kan perlu ongkos juga kan, sekitar 1 mang kan. Ya sekitar 10-12 mang lah juga habis lah. habis berarti ya. Berarti sekitar 10 jutaan lah ya buat 10 Jajan juta sana. aman lah. Udah nyaman lah berarti. Berarti ya 48 semua lah, hampir 50 lah mungkin kisarannya. 50. Wah, aku habisin duit segitu ya udah. Ya beda lagi lah itu kan buat ibaratnya ibadah. kan banyak orang juga pasti yang pertama yang ingin negara yang dikunjungi pasti Arab, yang kedua antara Jepang main pasti itu yang pertama. Rata-rata orang Indonesia kan kayak gitu. Cuma itu kan habis uang segitu ya beda lagi lah, itu kan untuk kebaikan itu mah. Ibaratnya habis uang gede nggak apa-apa lah. Bener ya? Nggak jelas juga ya. Ya, berarti Dikat lah. Jangan dikat. ya dikat lah. Oh nggak apa-apa, lanjut aja lah. Jadi ini apa ini? Nggak apa-apa sih. Aku cuma mau ngeliat ininya ya. Oh jadi ada barang bukti yang berharga atau apa? Bukan, gitu kan? bukan. Apa jadinya ini? Kartu nama apa? Bukan. Apa uang itu mau Bukan. ngasih? Bukan juga katanya. Jadi naon atuh itu? Kalian punya catatan gak sih? Wis mantap. Jadi mungkin ada. Jadi kalau misalkan dulu pernah ya belajar bahasa apa? Belajar dari bahasa Indonesia waktu dulu. Jadi ada pas pertama masuk di sini ada. Kalian mau apa, goals apa? Mungkin kayak gitu mungkin. So, Kayak gitu nih. Target. Saya goals. ditulis Desember 2016. Wih. Mantap jadinya. Di sini tuh tertulis 5 tahun ke depan aku harus punya Vespa Matic warna biru Tosca. Tulis dan umroh. Terus sekarang yang PSP-nya udah. Sebenarnya sih kalau Vespa dari dulu udah kebeli. Wais, mantap berarti. Cuman kayak mikir-mikir lagi buat apa? Buat apa itu kan kitanya kerja di sini. So. Biasanya di Indonesia berarti untuk pajangan doang berarti. So. Ya, berarti kurang Cuman- berfaedah mungkin ya. Dari 2016 sekarang berapa sih? Berarti 16 sekarang 24 ya 8 tahun lah. 8 tahunan lah. 8 tahun. Tahun. Tapi aku tulis di sini 5 tahun ke depan. 5 tahun berarti Berarti melenceng 3 tahun. melenceng 3 tahun lah ya. Tapi yang jelas kan
terlaksana, terkabul itu. Aku tuh pernah kayak dulu tuh ikut webinar gak tau lah, kayak orang Cina ngomong kayak gini. Ketika lu punya mimpi, ketika lu punya goal, ketika lu punya tujuan hidup, sebisa mungkin tulis apa sih, misalkan mau keinginan motor, mau keinginan mobil, mau rumah, mau apa, tulis dengan warna apa, tulis dengan segala, dengan detail-detailnya. Catat, terus kamu simpan, biarkan alam yang bekerja, tapi tetap dengan ikhtiar. Ya pastilah. Bukan kayak tulis doang. Tidak lah bro. Tulis tembok-tembok Tidak, lah. tidak. Aku tuh kayak gimana ya, dulu pernah webinar kayak gitu, webinar kayak ikut orang-orang yang ngebacot di depan kan, Enak bacot iya kan, orang ditanya ngebacot di depan itu dengan udah mobil udah banyak ini, enak, lu enak kan, udah bisa ngomong kayak gitu lah gue gitu kan, apa, tapi kayak emang ngepek lah, jadi kayak terhipnotis. Berarti aku ya, kalau sih misalkan dulu aku mikirnya kayak gini, kalau nggak kesampaian ya nggak jadi apa-apa gitu kan. Tapi ya kalau kesampaian ya alhamdulillah. Bahkan sampai sekarang kayak aku nulis nih buat 3 tahun ke depan nih, pengen apa tulis, taruh aja, biarin Allah yang bekerja. Yang penting kita ikhtiar kan, intinya kayak gitu. Aku sih gitu. Bahkan kalau lihat di IG aku, di red paling bawah ada semacam lingkaran, terus ditulis tengahnya tuh mimpi. Di situ tulis rumah, umroh, Jepang, aku tulis Palestina, mobil, aku tulis di situ. Tulis semua. banyak. IG aku agaknya. Nah, untuk kalian yang penasaran, langsung aja nanti cek IG-nya ya. Namanya IG. Opak Cimpring ya. Sunda pride banget, khas Sunda, Opak Cimpring. Pokoknya kalian pasti terpesona lah lihat posting-postingan, oke? Nah, berarti mah iki maskeun we, oke?